Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di materi selanjutnya yaitu di bab 2 atau di KD 2. Di bab 2 materinya itu adalah dasar-dasar peta dan pemetaan. Ini geografi kelas 10 ya bersama Ibu. Ya, ini bab 2 dasar-dasar peta dan pemetaan. KD 32 memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografi atau SIG. Untuk keterampilannya atau KD 42-nya membuat peta tematik wilayah provinsi dan atau salah satu wilayah di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Oke, materi pokok yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama pengertian dan fungsi peta, jenis-jenis peta, komponen-komponen peta, proyeksi peta, teknik dasar dalam pembuatan peta dan pemetaan. Kita langsung saja. Nah, ini sedikit ulasan tentang teman-teman pernah mendengar peta, atlas, dan globe ya. Nah, perbedaannya adalah yang pertama ini peta. Nah, peta itu apa? Gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Jadi perbedaannya kalau peta itu ada skala di dalamnya. Nah, yang kedua ini atlas. Atlas itu dalam bentuk buku dia. Nah, kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku. Dan yang ketiga itu adalah ada globe. Globe itu adalah model tiruan bumi yang memberikan gambaran bentuk bumi sehingga mendekati bentuk sebenarnya. Ini dia bulat ya. Ini dia peta, atlas, dan globe. Kita masuk ke materi, yaitu pengertian dan fungsi peta. Nah, ini tadi dia peta 34 provinsi. Tadi sudah dijelaskan sekilas tentang pengertian peta. Peta itu asal katanya dari meja atau disebut juga dengan taplak meja. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Ini adalah peta ya teman-teman. Peta itu disebut juga zaman dahulunya adalah taplak meja. Oke, nah ada ilmu yang mempelajari mengenai peta itu disebut dengan kartografi, sedangkan orang yang ahli dalam pembuatan peta disebut dengan kartograf. Oke, fungsi peta. Kita lanjut ke dalam fungsi peta. Ya, fungsi peta itu dapat menunjukkan suatu posisi atau lokasi relatif. Yang kedua dapat memperlihatkan ukuran. Yang ketiga dapat memperlihatkan bentuk. Yang keempat dapat mengumpulkan dan memilih data dari suatu daerah serta menyajikannya dalam peta. Yang kelima, fungsinya itu peta adalah dapat menunjukkan ketinggian atau kemiringan suatu tempat. Yang keenam, dapat menyajikan persebaran kenampakan dalam dan kenampakan buatan. Yang ketujuh, dapat memperlihatkan gerak perubahan dan memprediksi suatu kegiatan ekonomi, mobilitas manusia, dan sebagainya. Ya, kita masuk jenis-jenis peta. Peta itu dilihat dari sumber datanya. Ada peta induk, dan ada peta turunan. Peta induk itu adalah peta yang dihasilkan melalui survei langsung ke lapangan, sedangkan peta turunan adalah peta yang tidak memerlukan survei lagi ke lapangan. Lanjut, jenis peta berikutnya adalah peta umum atau peta ikhtisar, yaitu peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di suatu wilayah. Ini contoh dari peta umum. Dan yang kedua ada peta khusus, peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu. Ini peta potensi perairan Indonesia. Ini menggambarkan persebaran jenis-jenis ikan ya, ikan di Indonesia. Nah, ini peta umum itu dibagi menjadi 3. Ada peta topografi, peta kartografi, dan peta dunia. Ini contoh peta topografi, ini kartografi, dan ini peta dunia. Dilihat dari skalanya ada 5 jenis peta. Yang pertama adalah peta kadaster berskala 1:100 sampai dengan 1:5000. Biasanya digunakan untuk keperluan teknis seperti peta jaringan jalan. Yang kedua, ada peta skala besar berskala 1:5000 sampai 1:250.000. Secara umum digunakan untuk perencanaan wilayah. Yang ketiga, peta skala sedang berskala 1:250.000 sampai 1:1.500.000.
1.500.000. Yang keempat, peta skala kecil berskala 1/500.000 sampai 1/1 juta. Dan yang kelima ada peta geografi atau peta dunia. Skalanya itu adalah berskala lebih besar dari 1 juta. Kita lihat selanjutnya ada namanya komponen-komponen peta atau bagian-bagian yang terdapat di dalam peta. Di sini ada judul peta, ini judulnya peta distribusi kepadatan penduduk, ada insert di sini, ada penunjuk arah, ada simbol peta, ada legenda, simbol peta yang warna-warni, legenda, sumber peta, ini tahun pembuatan peta, ada tipe hurufnya, ada warna, ada skala, ini skala, ada gratikul, ada garis tepi peta. Kita jelaskan satu persatu. Judul peta itu memuat mengenai isi dari peta tersebut. Ini contohnya, ada Provinsi Jawa Tengah. Jadi judul petanya itu adalah peta Provinsi Jawa Tengah. Ini peta Provinsi Bali. Yang kedua, komponen petanya adalah skala peta. Perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Skala itu ada 3. Ini namanya skala garis. Ada skala angka. Ini skalanya angka itu 1/400.000. Ini skala angka. Dan yang ketiga ada skala verbal. Skala verbal itu ini adalah skalanya 1 cm untuk 1 km. 1 cm di peta untuk 1 km dalam keadaan sebenarnya. Nah, menghitung skala, ini rumus dalam menghitung skala, jarak pada peta itu sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Untuk menghitung skala itu JP dibagi JS, untuk menghitung JS, JP dibagi skala. JP itu jarak pada peta, skala itu adalah jarak sebenarnya. Nah, ini yang lebih jelas rumusnya. Nah, ini lebih jelas ya, skala jarak pada peta, jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya jarak pada peta bagi skala, jarak pada peta skala dikali jarak sebenarnya. Nah, contoh soalnya. Yang pertama, diketahui suatu peta dengan ukuran 1 cm mewakili 3,5 km pada jarak yang sebenarnya. Skala peta tersebut adalah, ini rumusnya, skala JP per JS. 3,5 km kita jadikan cm, maka 350.000. Jarak pada petanya itu adalah 1 cm. Jadi skalanya itu 1/350.000. Contoh yang kedua, diketahui jarak sebenarnya antara dua kota adalah 135 kilo. Jika terdapat sebuah peta dengan skala 1/1.800.000, maka jarak pada peta adalah, nah, kalau jarak pada peta maka ukurannya adalah cm. Jadi 135 kilo kita jadikan dulu ke cm, yaitu 13.500.000. Ya, karena 1 kilo itu adalah 100.000 cm. Nah, ini dia. Skalanya 1/1.800.000, 1 berbanding. Jadi 1 dibagi ya. 800 dikali 13.500.000. Jadi jarak pada petanya itu adalah 7,5 cm. Ini untuk menghitung skala. Kita lanjut. Komponen peta berikutnya adalah legenda. Keterangan dari simbol-simbol. Nah, ini adalah legenda. Jalan utama, jalan alternatif, ini contoh legenda. Nah, yang keempat ada orientasi petunjuk. Orientasi itu adalah petunjuk arah. Utara, selatan, timur, barat, timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Ini adalah petunjuk arah. Selanjutnya komponen peta adalah simbol peta. Simbol peta itu ada simbol area, simbol titik, dan simbol garis, serta simbol warna. Ya, ini simbol warna. Kalau untuk hijau muda ini ada ketinggian daratan 0 sampai 100 meter sampai dengan warna biru. Ya, ini ada simbol-simbol sendiri. Simbol garis untuk sungai seperti ini, untuk jalan raya, dan seterusnya. Nah, simbol titik, nah ini dia. Dan simbol area, ini dia. Danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur. Kita lanjut. Komponen peta berikut adalah lettering. Lettering itu tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Ini contoh lettering ya, penulisan hurufnya huruf besar kah atau huruf kecil. Nah, garis tepi peta berguna untuk membantu dalam pembuatan peta agar terlihat rapi. Ini garis tepi peta.
Dan komponen selanjutnya yang kedelapan, sumber data berguna untuk mengetahui sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta, tahun pembuatan berguna untuk mengetahui waktu pembuatan. Tadi di depan yang di pertama komponen peta ada sumber data dan tahun pembuatan petanya. Yang kesembilan, insert menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya yang berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Ini contoh insert ya, ada kotak kecil di bagian bawah peta, itu dia. Yang ke-10, ini 10 ya, garis astronomis. Berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada peta berbentuk angka-angka koordinat dalam 1 derajat, menit, dan detik. Jadi contohnya, nah ini dia. Contohnya Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu namanya garis astronomis. Kita lanjut proyeksi peta. Proyeksi peta itu adalah cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Ini yang dimaksud dengan proyeksi peta. Nah, jenis-jenis proyeksi peta ada azimutal, kerucut, dan silinder. Azimutal itu normal, transversal, dan miring. Ini dia jenis-jenis proyeksi peta. Proyeksi peta azimutal atau zenital, ya, azimutal atau zenital, kerucut, dan silinder. Kita lanjut, syarat dalam pembuatan peta ada 3, konform, ekuivalen, dan equidistant. Konform itu adalah bentuk bidang daerah pulau dan benua digambarkan pada peta harus sesuai dengan bentuk aslinya. Equivalen, daerah yang digambarkan harus sesuai dengan luasnya dengan aslinya. Equidistant, jarak yang dipetakan harus sama perbandingannya dengan jarak sesungguhnya. Nah, teknik dasar pembuatan peta itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, prinsip dasar dalam pembuatan peta, menentukan daerah yang akan dipetakan, membuat peta dasar atau base map yang merupakan sebuah peta belum diberikan simbol, mencari dan mengelompokkan data berdasarkan tujuan dalam pembuatan peta. Yang kedua, penulisan dalam peta. Penulisan dalam peta itu penulisan nama geografis menggunakan bahasa atau istilah sesuai dengan daerah tersebut. Ya, contohnya misalnya di Jawa Barat itu penulisan Ci, di Jawa Barat itu sungai, menuliskan Ci. Di Aceh menggunakan kata kreung, di Lampung menggunakan istilah wai, dan sedangkan di daerah Jawa Timur di Iye dan Jawa Timur. Jawa Tengah itu menggunakan istilah kali. Yang kedua, penulisan objek geografis terutama untuk kawasan perairan menggunakan huruf miring. Samudra Pasifik, Cisadane, Danau Singkarak itu ditulisnya miring. Yang ketiga, untuk jalan ditulis searah dengan arah jalan tersebut serta menggunakan huruf cetak kecil. Ya, teknik dasar pembuatan peta berikutnya adalah memperbesar dan memperkecil peta menggunakan GERD, fotokopi, dan pantograf. Ya, pantograf itu alat yang dapat digunakan untuk memperbesar atau memperkecil peta. Nah, ini yang contohnya dengan grid, ya. Oke, alhamdulillah selesai penjelasan dari pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini motivasi hari ini, disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya, oleh Jim Rohn. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.